Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahadan Raihan dengan NIM 33362100014. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal sebagai ulangan akhir semester ganjil semampu yang saya kerjakan. Langsung saja. Untuk soal pertama, diketahui formula Leibniz dari turunan ke n dari perkalian dua fungsi. Misalkan Hx sama dengan Fx dikali Gx. Maka turunan ke n dari fungsi Hx yaitu Hx turunan ke n dari Hx sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai n dari n kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan n min I dikali turunan ke n min I dari Gx. Untuk yang A, buktikan kebenaran formula di atas. Untuk Pn sama dengan Hx, untuk Pn sama dengan turunan ke n dari Hx sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai n dari n kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan n dikali turunan ke n min 1 dari Gx. Caranya menggunakan induksi matematika. Pertama itu akan ditunjukkan Pn benar untuk N1. Untuk N-nya sama dengan 1. Turunan pertama dari Hx sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai 1. Lalu dari dari 1 kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan 1 min I dari Gx. Turunan pertama dari Hx yaitu sama dengan kombinasi 1 kombinasi 0 dikali turunan ke 0 dari Fx dikali turunan pertama dari Gx ditambah kombinasi 1 ditambah 1 kombinasi 1 dikali turunan pertama dari Fx dikali turunan ke 0 dari Gx. Untuk turunan pertama dari Hx-nya, Fx ini adalah hasil dari turunan ke 0 dari Fx di atas. Sebelumnya kombinasi satu kombinasi 0 ini adalah hasilnya 1 dan turunan pertama dari Gx hasilnya Gx X ditambah satu kombinasi 1 yaitu hasilnya 1 dan F aksen X ini adalah hasil dari turunan pertama Fx di atas. Lalu Gx ini adalah turunan ke 0 dari fungsi Gx yang ini. Jadi hasilnya turunan pertama Hx sama dengan Fx dikali Gx X ditambah F aksen X dikali Gx. Terbukti bahwa Pn-nya dengan N sama dengan 1 itu benar. Lalu selanjutnya ada asumsikan Pn-nya benar untuk N sama dengan K. Maka maka yang rumus di atas ini N-nya diganti dengan K.
disubstitusikan dengan K. Turunan ke K dari HX sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai K dari K kombinasi I dikali F dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan K min 1 dari Gx. Lalu selanjutnya akan ditunjukkan bahwa N-nya benar untuk N sama dengan K plus 1. Turunan K plus 1 dari Hx sama dengan turunan dari K turunan ke K dari Hx dikali aksen. Selanjutnya ini turunan ke K plus 1 dari Hx sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai K dari K kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan ke K min I dari Gx. Oh ya, ini diturunkan ya fungsi. Lalu Hx turunan K plus X dari Hx sama dengan I sigma I dari 0 sampai K kombinasi dari K kombinasi I yaitu turunan dari I plus 1 dari Fx dikali turunan ke K min 1 dari Gx ditambah turunan pertama dari Fx dikali turunan ke K plus 1 min I dari Gx. Selanjutnya turunan ke K plus 1 dari Hx sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai K kombinasi K dari 1 dari K kombinasi 1 dari K kombinasi I dikali turunan I dari I plus 1 dari Fx dikali turunan ke K min 1 dari Gx ditambah sigma dari I sama dengan 0 sampai K dari K kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan K plus 1 min I dari Gx. Selanjutnya turunan ke K plus 1 dari Hx sama dengan sebentar. Sigma dari I sama dengan 1 sampai K kombinasi dari K kombinasi I min 1 dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan ke K plus 1 min I dari Gx ditambah dari K kombinasi K dikali turunan ke K plus 1 dari Fx dikali turunan ke 0 dari Gx. Lalu ditambah dengan yang ada di sini. Jadi K kombinasi 0 dikali turunan ke 0 dari Fx dikali
turunan ke K plus 1 dari GX ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari K kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan K plus 1 min turunan K plus 1 min I dari Gx. Ini hasilnya ini. Lalu yang ini hasilnya adalah ini. Didapatkan turunan K plus 1 dari Hx, yaitu turunan K plus 1 dari Fx dikali Gx ditambah Fx dikali turunan K plus 1 dari Gx ditambah sigma I sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari kombinasi K dari K kombinasi I-1 ditambah kombinasi dari ditambah K kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan K plus 1 min I dari Gx. Selanjutnya turunan K plus 1 Hx-nya yaitu sigma I dari I sama dengan 0 sampai K plus 1 di kombinasi K plus 1 dari K plus 1 kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan K plus 1 min I Gx. Yang didapatkan yaitu ini. Terbukti bahwa Pn benar untuk NK plus 1. Kesimpulannya, maka berdasarkan prinsip induksi matematika, untuk Pn sama dengan turunan ke N dari Hx, yaitu sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai N dari N kombinasi I dikali turunan I dari Fx dikali turunan N min I dari Gx. Jadi terbukti benar untuk fungsi Hx-nya. Untuk soal yang kedua, diketahui formula Leibniz dari turunan ke N dari pembagian dua fungsi. Misalkan Hx sama dengan Fx per Gx, maka turunan ke N dari fungsi Hx yaitu turunan ke X dari Hx sama dengan turunan ke N dari Fx dikurangi sigma I dari 0 sampai N-1. Dari N kombinasi 1. Dari N kombinasi 1 dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan N dari turunan ke N min 1 dari Gx per Gx. Pertama, buktikan kebenaran formula di atas. Kita menggunakan induksi matematika seperti yang nomor 1. Yang pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa Pn N-nya itu sama dengan 1. Turunan pertama dari Hx sama dengan turunan pertama dari Fx dikurangi sigma dari I sama dengan 0 sampai N-1. Dari satu kombinasi I dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan ke 1 min I dari Gx per Gx. Lalu di sini ada turunan pertama dari Fx dikurangi
1 kombinasi 0 dikali turunan ke 0 dari Hx dikali turunan ke 1 dari Gx per Gx. Lalu ini turunan pertama dari Fx. Ini adalah hasil dari turunan ke 0 dari Hx. Hasilnya ini dan hasil dari kombinasi satu kombinasi 0 itu 1. Hasil dari turunan ke 0 itu Hx. Turunan ke 0 dari Hx itu Hx. Lalu turunan pertama dari Gx itu Gx dan X per Gx. Ini sama aja. Lalu di sini ada turunan pertama dari Fx dikurangi Fx per Gx. Tadi kita substitusikan si Hx-nya itu adalah Fx per Gx. Jadi kita substitusikan didapat ini dikali G dikali turunan pertama dari Gx per Gx. Lalu didapatkan itu bahwa Gx turunan pertama dari Fx dikurangi Fx turunan pertama dari Gx per Gx kuadrat. Jadi terbukti benar untuk N sama dengan 1. Selanjutnya untuk N sama dengan K-nya, turunan ke K dari Hx sama dengan turunan N-nya kita substitusikan dengan K, jadi turunan ke K dari F turunan F turunan K dari F dari Fx, maaf ini harusnya ada X-nya, dikurangi sigma dari I sama dengan 0 sampai K-1. Dari K kombinasi I dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan ke K min I dari Gx per Gx. Untuk K plus 1-nya, untuk NK plus 1-nya, jadi turunan ke K plus 1 dari Hx sama dengan Hx turunan K dari Hx. Jadi ini kita turunkan. Turunan pertama dari turunan K ke K dari Hx yaitu didapatkan ini. Nah, turunan K dari Fx dikurangi sigma dari I sama dengan 0 K-1 sampai K-1 dari K kombinasi I dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan ke K-1 min I dari Gx per Gx. Lalu ini turunan ke K plus 1 dari Fx. Maaf ya, ini salah, harusnya ada X-nya. Dikurangi sigma I dari 0 sampai K. Dapat dari, maaf, ini dikali dari K plus 1 kombinasi I dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan ke K plus 1 min I dari Gx per Gx. Maka turunan ke N dari Hx sama dengan turunan N Fx dikurangi sigma I dari 0 sampai N-1 dari N kombinasi I dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan N-I dari Gx per Gx. Terbukti menggunakan induksi matematika ternyata benar. Ini dengan ini sama, terbukti ya. Selanjutnya untuk nomor 3, misalkan Fx-nya
sama dengan 3E pangkat 3X. Yang pertama, yang A, buatlah generalisasi turunan ke N dari fungsi di atas. Untuk fx-nya sama dengan 3E pangkat 3x. Untuk turunan pertamanya, dari fungsi fx sama dengan 3 dikali 3E pangkat 3x sama dengan 9E pangkat 3x. Jadinya ini di kuadrat, hasilnya berapa supaya ini di kuadrat. Jadinya kan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, itu deh. Untuk turunan fungsi kedua, 3 dikali 9 E pangkat 3X sama dengan 27 E pangkat 3X. Jadinya 3 pangkat 3 E pangkat 3X. Untuk turunan ketiganya, 3 dikali 27 E pangkat 3X sama dengan 81 E pangkat 3X. Menjadi 3 pangkat 4 E pangkat 3X. Turunan keempatnya, 3 kali 81 E pangkat 3X sama dengan 243 E pangkat 3X. Menjadi 3 pangkat 5 E pangkat 3X. Jadi terbukti bahwa, Jadi generalisasi turunan ke N, yaitu turunan ke N dari fx sama dengan turunan dari N plus 1 3E pangkat 3X. Untuk yang B-nya, menentukan solusi dari turunan N GX sama dengan fx. Untuk turunan ke N dari GX sama dengan fx. Fx-nya tadi 3E pangkat 3X ya. Jadi GX adalah integral ke N dari 3E pangkat 3X. Integral dari 3 pangkat 3E pangkat 3X dx sama dengan E pangkat 3X sama dengan 1 per 30. 1 pangkat 3. 1 per 3 pangkat 0 E pangkat 3X. Ini harusnya pangkat 2 sigma integral E pangkat 3X dx sama dengan 1 per 3 E pangkat 3X menjadi sama dengan 1 per 3 pangkat 1 E pangkat 3X. Selanjutnya, integral 1 per 3 E pangkat 3X dx sama dengan 1 per 9 E pangkat 3X menjadi 1 per 3 pangkat 2 E pangkat 3X. Untuk yang keempat, 1 per 9 E pangkat 3X dx sama dengan 1 per 27 E pangkat 3X menjadi 1 per 33 E pangkat 3X. Jadi solusinya yaitu turunan ke N dari turunan dari N ke GX sama dengan 1 per 3 pangkat N-1 E pangkat 3GX. Untuk yang C, menentukan kemungkinan sehingga fungsi GX sama dengan X kuadrat ditambah X plus J dikali X kuadrat min GX plus H. F dikali Fx bernilai tak negatif. Kita ganti dulu sesuai atau syarat ya. GX sama dengan
X pangkat 2 ditambah IX ini I-nya adalah 1 sesuai NIM ya. I-nya 1 dan J-nya itu 4. Jadi X kuadrat ditambah X plus 4 dikali X kuadrat dikurangi 0X ditambah 0. Ini kenapa 0? Karena G-nya ini sama H-nya itu 0 sesuai NIM. Dikali fungsi fx yang tadi 3e pangkat 3x lebih dari sama dengan 0. Didapatkan x kuadrat ditambah x ditambah 4 dikali x kuadrat. Ini x kuadrat itu dari ini. Lalu ini fungsi fx-nya 3e pangkat 3x lebih dari sama dengan 0. Maka x bilangan real. Semuanya positif, tidak ada yang negatif. Gx akan bernilai positif saat x merupakan bilangan real atau himpunan penyelesaiannya yaitu x merupakan bilangan real. Untuk yang D-nya, tentukan semua titik stasioner dan jenisnya dari Gx sama dengan 0. Fungsi dari Gx akan mencapai titik stasioner saat Gx dan x sama dengan 0. Gx-nya sama dengan 0, jadi turunan pertama dari Gx-nya sama dengan 0. Maka Gx memiliki titik stasionernya tak hingga, yaitu x merupakan bilangan real. Yang E menentukan selang kemonotonan dan titik belok dari Gx sama dengan 0. Fungsi Gx sama dengan 0 merupakan fungsi konstan, sehingga interval kemonotonannya adalah 0 kurang dari tak hingga dan lebih besar dari minus tak hingga. Selanjutnya, fungsi Gx sama dengan 0 akan mencapai titik belok jika turunan kedua Gx sama dengan 0. Gx sama dengan 0, turunan pertama Gx-nya itu sama dengan 0, dan turunan kedua Gx-nya itu sama dengan 0 juga. Berdasarkan definisi, seluruh titik dari fungsi Gx merupakan titik belok. Gx sama dengan 0 adalah fungsi konstan, sehingga tidak akan pernah belok. Jadi, jenis titik stasioner dari Gx sama dengan 0 tidak memenuhi kriteria cekung. Tidak memenuhi kriteria cekung atas, bawah, ataupun belok. Untuk nomor 4, selanjutnya nomor 4, integral. Untuk yang nomor 4, diketahui pada soal itu integral 0 sampai 3, 5 kombinasi 3, J per 2 di X kuadrat min dikurangi 5 kombinasi I per 4 X ditambah 5 kombinasi 3A per 4 dx. Jadi integral 0 sampai 3 yaitu J-nya diubah dengan 4 sesuai dengan NIM X kuadrat dikurangi 5 kombinasi I-nya itu 1 per 3 X ditambah 5 kali 5 kombinasi 3 kali A. A-nya itu adalah 3 per 4 dx. A-nya di sini ya. Integral 0 sampai 3. Kombinasi 5 kombinasi 2. Kenapa 2? Karena 4 dibagi 2. X kuadrat dikurangi 5 kombinasi 1. Kenapa 1? Karena ada aturan yang namanya floor ataupun floor dan cell ya. Cell itu tekukannya ke atas, ini nggak sepenuhnya tutup kurung. Yang floor itu tekukannya ke bawah. Jadi berarti cell itu dibulatkan ke atas. Contohnya ini 1 per 3. Hasilnya itu 0, sekian. Nah, bulatkan ke atas menjadi 1. Gitu. Plus 5 kombinasi 2. Ini 2. Kenapa? Karena 3 kali 3, 9 dibagi 4.
Ini ada aturan yang namanya floor. Floor itu dibulatkan ke bawah. Jadi 9 dibagi 4 itu 2,25. Dibulatkan ke bawah menjadi 2. 5 kombinasi 2 dx. Nah ini rumusnya. Hasil dari 5 kombinasi 2 itu 10, 5 kombinasi 1 itu 5, 5 kombinasi 2 itu 10. Jadi kita substitusikan integral 0 sampai 3, 10x kuadrat dikurangi 5x ditambah 10 dx. Integral 0 sampai 3, kita sederhanakan dibagi 5, yaitu 10 bagi 5 itu 2, 5 bagi min 5 bagi 10 itu min 1, dan 10 bagi 5 itu 2. Jadi disederhanakan, lalu menjadi ini ya, 2x pangkat 3 per 3 min x pangkat 2 per 2 dan ditambah 2x valuasi 3 sama 0. Terus x-nya kita substitusikan dengan 3, yang pertama 3, yang kedua dengan 0. Nah, 2 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 27 per 3. 2 pangkat 2 kali 27 54 dibagi 3 18 dikurangi 3 pangkat 2 9 dikurangi 2 9 dibagi 2 itu 4,5 ditambah 2 kali 3. 2 kali 3 6. Ini 0, kenapa? Karena ini hasilnya 0. 18 dikurangi 45 18 dikurangi 4,5 ditambah 6 dikurangi 0 hasilnya 19,5. Jadi cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf juga tidak dapat memaksimalkan UAS yang dikasih Bapak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.